Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, Pansel KPK tanyakan ke Menseknek. Tapi sudah saya tanda tangan kemarin sebelum berangkat. Ya. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu dan ini saya ulangi lagi. Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya copot. Ini berlaku untuk semuanya, apakah itu Polki, apakah itu Polwan. Dan tentunya kita sepakat bahwa ini semua kita lakukan untuk mengembalikan marwah Polri, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Karena kami hanyalah ingin membuktikan para terpidana klien kami tidak terlibat, satu, tidak ada di lokasi pada malam kejadian, dan ceritanya pun yang disampaikan kami hadirkan fakta bahwa ini dapat diduga fiktif, dongeng. Nah, ini diangkatlah nanti ke cerita layar, nanti saya sutradaranya. Ada rencana untuk menghadir. Saya telepon Ibu Titin. Waalaikumsalam, Bu Titin. Tadi sudah ke Lapas Bancai, Bu. Benar, ketemu dengan Sudirman. Alhamdulillah, ada Sudirmannya, benar, Bu. Oh. Tahanan wanita. Oh. Oh. Bu, gimana kondisi Sudirman, fisiknya apa gimana? Walah. Waduh. Nah, kan? Oh. Mengakui. Waduh. Oke, Bu. Luar biasa, Bu, ya. Berarti dugaan keluarga selama ini benar, Bu, ya. Oh, nah lalu gini, Bu. Yang selama ini WA kakaknya Sudirman, Beni, Sudirman bukan? Di hotel apa itu bukan Sudirman? Berarti itu siapa? Penyidik atau siapa katanya? Enggak. Oh. Ibu Titin, Sudirman nggak bisa duduk lama ya tadi? Bapak. Oh, ya semua ini kan kita tidak tahu ya, Bu, ya, pelakunya siapa ya. Namun, oh waktu 2016. Oh, iya. Tapi kalau yang disiram air panas itu yang di Polda sekarang.
Iya, oke. Bu, ini kan praduga. Ya, artinya pelakunya itu belum diketahui ya. Ya sudah, nggak usah disebutin nama apa, nggak usah dibahas nama lagi. Yang penting gini Bu, ayo seperti yang kita sepakati bahwa bagaimana Sudirman bisa kembali ke Lapas 1 Cirebon Bu ya. Itu dulu Bu yang pertama. Terus informasinya kapan dikembalikan ke Lapas kelas 1 Cirebon? Ya, kalau di Lapas Cirebon kan dekat Bu ya, keluarga ya. Iya. Mari kita suarakan lagi Bu, biar kembalikan ke Lapas Cirebon. Itu dulu yang paling pertama. Karena nanti untuk mengenai apa namanya kondisi fisik ya atau luka-luka yang ada di tubuhnya Sudirman, kalau ya itu kan nanti dipastikan langsung dengan pemeriksaan oleh dokter dengan general check up itu Bu. Kalau informasi yang Ibu sampaikan ini kan anggaplah informasi awal ya Bu ya. Karena Ibu tidak melihat langsung fisiknya apa luka-lukanya kan gitu, hanya melihat dia duduknya kelihatannya nggak bisa lama apa. Ini kan masih belum jelas di mana lukanya, bagaimana lukanya kan gitu Bu. Ya, maka ya untuk memastikan ya harus pulang dulu ke Lapas 1 Cirebon. Kemudian keluarga minta general check up Bu. Ya, yang membuat surat tertulis ditujukan kepada Kakanwil. Saya kawal Bu nanti Bu. Saya kawal. Tapi kalau itu Bu, kalau informasi ke Lapas Cirebonnya kapan katanya Bu? Bu, jadi sebenarnya tidak usah permohonan lagi, kita desak karena eksekusi oleh jaksa 2016 itu penempatannya kan di Lapas kelas 1 Cirebon Kesambi. Nah, sehingga sepanjang tidak ada pemindahan narapidana Sudirman dari Cirebon ke Bancai atau ke lapas manapun secara tertulis, maka harusnya yang meminjam itu wajib mengembalikan ke Lapas kelas 1 Cirebon Bu. Nah, jadi tidak usah membuat surat permohonan lagi karena memang rumahnya atau tempatnya Sudirman di Lapas kelas 1 Cirebon. Tinggal dorong aja kita Bu, kita rame bila perlu, kita demo Bu yang banyak ke sana bila perlu kan. Tapi ya enggak, sepanjang dari Kakanwil yang kita kritisi agar segera mengembalikan ke Lapas kelas 1 Cirebon ya syukur. Baru nanti setelah di Lapas kelas 1 Cirebon selanjutnya baru Bu kita melakukan langkah-langkah yang bisa dimungkinkan oleh hukum kan. Dengar Bu, pokoknya saya dukung terus Bu. Luar biasa Ibu Titin perjuangannya. Semangat Bu ya. Ya Bu, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Waegroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Waegroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui dari 8 terpidana Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali atau PK. Meski dari pengakuannya Sudirman memukul Eki, tetapi Waegroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tidak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Waegroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Penangkapan Sudirman diibarkan Waegroseno
polisi yang menangkap seorang pelaku pemerkosaan hanya berdasarkan pengakuan saja. W. Groseno melanjutkan, polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon, sebaiknya disekolahkan lagi. Selain itu, mantan pengacara Sudirman yaitu Titin Prilianti mengungkapkan di mana sebenarnya terpidana kasus Vina Cirebon tersebut berada. Tidak cuma itu, Titin Prilianti juga membongkar persembunyian aib pria yang diduga memberikan kesaksian palsu soal Vina dan Egi. Hal tersebut diungkapkan Titin Prilianti kepada pengacara Peggy Setiawan yaitu Tony RM melalui sambungan telepon. Dan Pak Ugro, kok sepertinya makin karut-marut kita makin ke sini. Karena kalau bicara tentang Sudirman, harusnya kan dia satu paket. Tapi karena Sudirman berbeda, ya mengakui pemukulan kata Pak Jutek tadi. Kemana kira-kira arah kasus ini, Pak? Ya, saya dengar cerita Pak Jutek tadi juga heran. Apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani kira-kira gitu, Pak? Jadi dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, hanya mengakui saja. Pengakuan ini kan hanya satu alat bukti. Sepihak ya? Alat bukti yang lain tidak ada. Iya. Jadi posisi Sudirman dengan 6 yang lain, ya berarti harusnya sama ya. Sama, jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai pelaku juga menurut saya. Walaupun melakukan pemukulan menurut pengakuannya begitu, Pak? Iya, Ugro? mengakui melakukan pemukulan, tapi kan mengaku ini bukan alat bukti walaupun di depan sidang pengadilan. Harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Iya. Ada nggak alat bukti lain yang mengatakan bahwa dia memukul? Walaupun dia mengaku memukul ini. Iya. Ini yang sampai sekarang tidak terbuktikan di sini. Scientific crime investigation tidak pernah dibuktikan di sini. Artinya tidak kuat pengakuan Sudirman itu, kalaupun betul terjadi pemukulan begitu. Ya, pengakuan itu nanti hanya di akhirat aja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan sebagai keterangan saksi satu aja nggak Cukup ya, harus ada minimal 2 ya, Pak Ugro ya. 2 alat Oke. bukti. Pak Ugro, kalau Anda melihat seperti ini, apakah ada potensi permainan dalam tanda petik hukum oleh aparat kita sehingga kemudian sekarang jadi simpang siur, Pak Ugro? Ya, dari awal sudah jelas. Semuanya hanya keterangan saksi tanpa ada alat bukti yang lain. Tanpa ada scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan oleh Kapolri dan Wakapolri. Ya kan? Kemudian bisa maju sidang sampai ke jaksa dan pengadilan. Kemudian di Cirebon juga ada Muspida atau Forkompimdam, di situ juga semuanya diam. Ini sebetulnya di Cirebon ini tidak ada apa, itu yang pertanyaan saya sering-sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Egi ini. Iya, tapi akan menyulitkan Sudirman ketika akan mengajukan PK ya, Pak Ugro ya? Ya, sebetulnya siapa yang menghalang-halangi sampai Sudirman sulit dihubungi? Begitu orang diserahkan di lapas, jam besuk pasti ada. Betul. Pengacara bisa dihubungi setiap saat. Seharusnya tidak ada masalah dengan Sudirman. Gitu. Pak Ugro, saya harus menguliti institusi Anda kepolisian. Artinya ini untuk kebaikan kita bersama. Seandainya seorang Sudirman kemudian tetap berada di lapas, tetapi dihalang-halangi ditemui oleh keluarga dan penasihat hukumnya, kira-kira dari kacamata kepentingan hukum, apa sih yang kemudian ditutupi atau dihalangi menurut Anda, Pak? Ya, saya dapat keterangan dari beberapa rekan pengacara. Sudirman kan dalam keadaan tidak normal, tidak sehat normal, tidak sehat jasmani ya. Seharusnya dia didampingi oleh seorang perawat kesehatan di situ lah. Ya, paling nggak seorang kurator yang bisa dampingi, bisa menerjemahkan kalau perlu apa yang dikatakan. Karena orang seperti Sudirman ini kan tidak bisa bicaranya dianggap normal seperti itu. Ya, artinya negara harus menyediakan Negara harus kesehatan menyediakan itu. iya. Negara Oke. menyediakan. Itu atas permintaan siapa, Pak Ugro? Ya, sebetulnya petugas yang berkaitan dengan rutan atau lapas ini sudah tahu sejak awal. Itu pasti ada aturannya, nggak mungkin tidak diatur. Oke. Artinya menurut pengalaman Pak Ugro, kalaupun misalnya Sudirman mengaku melakukan pemukulan, tapi dalam kondisi fisik dan kesehatan dia tidak sempurna, bisa jadi itu batal atau diragukan keterangannya. Kondisinya kesehatan jiwa pun dia normal, itu pun nggak bisa, hanya pengakuan. Iya, iya. Tidak ada alat bukti lain. Nggak ada nilainya sama sekali.